Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pola dan Strategi Pemanfaatan Media Pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu dasar pertimbangan penilaian media dalam pembelajaran. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran, di mana pemilihan media dalam kegiatan pembelajaran diharapkan adanya interaksi antara guru dan siswa, serta media pembelajaran yang dipilih. Pemilihan media yang akan guru gunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran didik. Maka dari itu, pemilihan media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan. Kesalahan dalam pemilihan media, baik jenis media dan materi yang akan disampaikan, akan berdampak pada ketidaksampaian informasi yang diberikan. Maka, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu 1. Tujuan penggunaan, di mana tujuan penggunaan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi. Jadi, pemilihan media harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Apakah menggunakan media audio, visual gerak, atau audio visual gerak, atau sebagainya. Yang kedua, sasaran penggunaan media. Sasaran pengguna media adalah siapakah yang akan menggunakan media, bagaimanakah karakteristik pengguna media, berupa jumlahnya, berapa jumlahnya, bagaimana motivasi dan minat belajar mereka. Dan yang ketiga, waktu. Dalam pemilihan media, waktu juga diperhatikan, karena waktu yang dimaksudkan adalah mulai dari persiapan pengadaan media serta waktu penyajian media pembelajaran. Jangan sampai media yang akan kita pilih memakan banyak waktu pada saat kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, biaya penggunaan. Media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Maka dari itu, faktor biaya juga harus diperhatikan. Jangan sampai media yang kita pilih memakan banyak biaya. Yang kelima, ketersediaan. Media yang akan digunakan apakah tersedia di lingkungan sekitar kita, baik itu tersedia di sekolah atau di pasaran. Jika belum tersedia, apakah guru bisa membuatnya sendiri dengan kemampuan, waktu, tenaga, dan sarana yang tersedia untuk membuatnya. Menurut Dick dan Carey menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 3 faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu 1. Ketersediaan sumber tempat. Artinya, bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. 2. Apakah untuk membeli atau memproduksi sendi tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitasnya. 3. Faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya, bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun, serta mudah dijinjing dan dipindahkan. Dalam proses belajar dan interaksi mengajar, belajar tidak harus selalu dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi, dengan mempertimbangkan situasi belajarnya. Pengalaman langsung akan memberikan kesan paling utuh dan bermakna mengenai informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman itu. Oleh karena itu, melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba. Dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Beberapa penyebab orang memilih media antara lain adalah sebagai berikut. Bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. B. Merasa sudah akrab dengan media tersebut, misalnya seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan proyektor transparansi. C.
ingin memberi gabungan, gambaran, atau penjelasan yang lebih konkret. D. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya, misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Belum banyak penelitian tentang efektivitas media yang dapat dilakukan dalam pembelajaran, terlebih pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yakni bila dibandingkan dengan perkembangan teknologinya yang begitu pesat, sehingga tidaklah mudah menentukan ukuran atau kriteria desain meja tersebut, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Untuk memudahkan dalam media, tentunya lebih dahulu harus diingat bahwa media pembelajaran adalah bagian dari sistem instruksional, artinya keberadaan media tersebut tidak terlepas dari konteks yang sebagai komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Berdasarkan komponen-komponen dari sistem instruksional inilah kriteria pemilihan media dibuat. Kriteria-kriteria yang menjadi fokus di antaranya adalah karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakteristik media itu sendiri, dan sifat pemanfaatan media. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar perlu direncanakan dan dirancang secara sistematik agar media pembelajaran itu efektif untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Ada dua pola pemanfaatan media pembelajaran, yaitu pola pemanfaatan dalam kelas dan pemanfaatan media di luar kelas. 1. Pemanfaatan media dalam situasi kelas atau classroom setting. Dalam tatanan ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Pemanfaatannya pun dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media itu, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan itu, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan ketiga hal itu, yang meliputi tujuan, materi, dan strategi belajar mengajar. Jadi, penggunaan atau pemanfaatan media dalam situasi kelas adalah benar-benar harus mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Selain itu, yang terpenting adalah media yang disajikan di dalam ruang kelas, di mana guru dan siswa harus hadir bersama-sama, dapat berinteraksi secara langsung atau face to face. Di samping mempertimbangkan ketiga hal tersebut, ada juga tentunya harus memungkinkan dilihat dari sisi biaya, berat, dan ukuran, kemampuan siswa untuk menggunakannya, dan tidak membahayakan bagi penggunanya, atau dengan kata lain, harus praktis, ekonomis, dan mudah untuk digunakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Alimatul Hargianti dengan nomor induk mahasiswa 201190439. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai pola pemanfaatan media pembelajaran. Pola pemanfaatan media pembelajaran ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pemanfaatan media dalam situasi kelas atau classroom setting yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang kedua ada pemanfaatan media di luar situasi kelas yang akan saya jelaskan. Nah, pemanfaatan media di luar kelas ini dibagi menjadi tiga, yaitu pemanfaatan secara bebas, pemanfaatan media secara terkontrol, dan pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, atau massal. Nah, yang pertama ada pemanfaatan secara bebas. Nah, di sini yang dimaksudkan bahwa media tersebut diberikan dan digunakan tanpa kontrol atau diawasi. Dan yang kedua ada pemanfaatan media secara terkontrol.
Maksudnya media yang digunakan tersebut berada dalam rangkaian kegiatan. Misalnya nih, peserta didik disuruh untuk berkelompok dan setiap kelompok mempunyai ketua. Selanjutnya mereka berinteraksi, berdiskusi mengenai materi yang diberikan guru dengan menggunakan media yang diberikan. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, atau massal. Nah, penggunaan secara perorangan ini artinya digunakan oleh seorang saja. Misal, apabila dalam suatu ruangan ada beberapa orang yang belajar menggunakan media secara perorangan, sebaiknya masing-masing menempati karel sehingga tidak saling mengganggu. Tiap karel dilengkapi dengan perlengkapan media seperti tape recorder, proyek-proyek film bingkai, earphone, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penggunaan secara kelompok. Hal ini sama seperti pemanfaatan secara terkontrol. Bedanya hanya dalam melakukan diskusi ini memerlukan buku petunjuk penggunaan media. Dan yang terakhir ada penggunaan secara massal, yakni media yang dirancang seperti biasanya disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi, atau digunakan dalam ruang besar sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan poin C, yakni strategi pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran ini berfungsi sebagai alat penyampaian pesan pembelajaran kepada siswa atau peserta didik. Pendidik harus memiliki pemahaman dan keterampilan terkait jenis-jenis media pembelajaran agar dapat memilih dan menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum untuk diajarkan pada siswa. Lalu menurut Tiara dalam Smaldino, Lauter, dan Russell memberikan petunjuk teknis dalam memilih media pembelajaran yang sesuai, yakni sebagai berikut. Yang pertama, searah dengan standar dan tujuan pembelajaran umum dan khusus. Kedua, kesesuaian umur dan kemampuan bahasa. Ketiga, tingkat kepenarikan dan keterlibatan jika media itu digunakan. Keempat, kualitas teknis yang merujuk pada keterjangkauan media yang dipilih. Selanjutnya, kemudahan penggunaan dan pengoperasiannya. Yang nomor 6, bebas bias termasuk gender, suku, ras, agama, dan letak geografis. Yang ketujuh, yang terakhir, ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya. Selanjutnya, supaya media dapat digunakan secara efektif dan efisien, ada dua langkah utama yang perlu diikuti dalam menggunakan dan memilih strategi media. Yang pertama, yakni persiapan sebelum menggunakan media. Yang kedua, kegiatan selama menggunakan media. Persiapan sebelum menggunakan media yakni bertujuan agar penggunaan media dapat berjalan dengan baik, perlu membuat persiapan yang baik pula. Pertama-tama, langkahnya yakni pelajari buku petunjuk yang telah disediakan, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk tersebut. Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media juga perlu disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, pada saat menggunakannya nanti tidak akan diganggu dengan hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan media. Yang kedua, yakni kegiatan selama menggunakan media. Yang perlu dijaga selama menggunakan media ialah suasana ketenangan. Gangguan-gangguan yang sekiranya dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindari. Kalau mungkin ruangan jangan digelapkan sama sekali. Hal itu supaya kita masih dapat menulis jika menjumpai atau menemukan hal yang penting yang perlu dicatat. Nah, itu presentasi saya poin C, strategi pembelajaran. Silahkan dari teman-teman apabila belum ada yang dipahami silahkan bertanya. Terima kasih.